dampaknya sampai akhirat. Inilah 7 tanaman pembawa sial yang masih saja ditanam menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat setia channel ini, semoga diberi kemudahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Siapa yang suka mempercantik rumah atau halaman dengan tanaman? Tapi, tahukah kamu bahwa dalam Islam, tidak semua tanaman dianggap baik? Beberapa tanaman dianggap membawa sial, loh. Meskipun terlihat biasa, tanaman-tanaman ini punya simbolisme dan efek yang beda dalam pandangan Islam. Kaktus, pohon palem, bahkan tanaman dengan bau tidak sedap, semuanya punya makna tersendiri. Yuk, kita cari tahu lebih dalam tentang tanaman-tanaman ini dan bagaimana pandangan Islam terhadap mereka. 1. Kaktus, simbol kesulitan dan bahaya. Kaktus memiliki duri yang tajam dan unik, membuatnya populer sebagai tanaman hias. Namun, dalam Islam, kaktus dianggap membawa kesulitan dan bahaya. Al-Quran menyebutkan bahwa pohon berduri adalah simbol bagi mereka yang akan tinggal di neraka. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan tanaman yang memiliki potensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. 2. Pohon palem, rentan dan menghalangi. Pohon palem sering dipilih karena keindahannya, tetapi dalam Islam, pohon ini juga memiliki sisi negatif. Pohon palem rentan roboh dan bisa menghalangi jalan, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang keselamatan dan kenyamanan orang lain. Ini mengajarkan kita untuk memilih tanaman yang aman dan tidak mengganggu orang lain. 3. Tanaman dengan bau tidak sedap, menjaga kebersihan dan aroma yang baik. Beberapa tanaman, seperti bunga tahi ayam, dianggap membawa sial karena bau tidak sedapnya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan aroma yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, dan Dia menyukai keindahan. Hadis Muslim ini menunjukkan pentingnya menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. 4. Pohon beringin, potensi objek penyembahan. Pohon beringin memiliki keteduhan yang luas, tetapi dalam sejarah Islam, ada kekhawatiran bahwa pohon ini bisa dijadikan objek penyembahan. Umar Al-Faruq memotong pohon beringin untuk menghindari penyembahan pada masa mendatang. Hal ini mengajarkan kita untuk menjauhi penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ganja, substansi yang dilarang dalam Islam. Ganja, sebagai tanaman dengan efek memabukkan, dilarang dalam Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman harus menjauhi minuman keras dan judi. Ganja dianggap merusak akal dan kesehatan, serta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kebersihan dan kesehatan. 6. Anggrek hitam Papua, kesederhanaan dan pemborosan. Anggrek hitam Papua menjadi perbincangan karena harganya yang mahal. Namun, dalam Islam, keberadaan tanaman ini menimbulkan pertanyaan tentang kesederhanaan dan pemborosan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan menghindari pemborosan. 7. Tanaman adu jubal, simbol negatif dan risiko fisik. Tanaman adu jubal atau lidah mertua sering dikaitkan dengan simbol negatif dalam Islam. Sebuah hadis mencatat bahwa setiap ruas tulang di dalam tubuh pemiliknya akan bersaksi melawan pemiliknya jika ada tanaman ini di rumahnya. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan tanaman yang memiliki potensi membahayakan, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan memahami pandangan Islam tentang tanaman-tanaman ini, diharapkan kita dapat memilih tanaman yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak membawa sial bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga pemahaman ini membantu kita dalam membuat pilihan yang lebih bijak dalam menghiasi lingkungan kita.